Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita sudah bicara soal orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Efesus ini disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi kalau kita dengar penjelasan yang waktu lalu, yaitu Allah memilih kita, tapi Allah menyediakan sarana. Nah, saya mau bilang seperti ini. Allah memilih di dalam Kristus. Jadi bukan apa? Begitu-gitu. Satu-satu begitu. Tapi ini Kristus. Jadi orang yang di dalam Kristus itulah yang menjadi orang pilihan. Jadi kalau dia tidak di dalam Kristus, berarti dia bukan orang pilihan. Nggak mungkin terpilih kalau tidak di dalam Kristus, ya kan? Jadi bukan gini, dia pilih satu-satu, selamat, nggak perlu Kristus. Nggak pernah seperti itu, ya. Jadi karena kan yang saya sudah katakan lalu, yang dari semula, yang dimaksud dari semula itu adalah Kristus. Yang ada sebelum dunia dijadikan kan Kristus, manusia kan belum ada. Manusia ada nanti sesudah ada apa? Taman Eden malah kan? Sudah diciptakan semua, baru diciptakanlah manusia, dijadikannya manusia. Jadi di dalam Efesus 1 ini berkali-kali dikatakan sebab di dalam Dia, itu mulai dari ayat yang keempat, ya, ayat yang ke-6, 7, ya, terus ayat berapa ini? 9, ayat 11, ayat 13, di dalam Dia, di dalam Dia. Ya. Jadi kalau tidak ada di dalam Dia, maka tidak dapat memiliki harapan dan tidak dapat pengampunan dosa. Karena, jadi kayak gini, ini yang bersih itu, yang mulia, yang kudus, yang suci itu cuma Yesus. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam Yesus, dialah yang akan dibersihkan. Di luar Yesus tidak mungkin dibersihkan. Yang kudus itu cuma Yesus. Sehingga yang di dalam Yesus lah yang bisa dikuduskan. Di luar Yesus tidak ada pengudusan. Tidak bisa ada yang kudus kalau di luar Yesus. Nanti pertanyaannya, bagaimana dengan orang di perjanjian lama, kan gitu ya? Kan belum ada Yesus. Bukan belum ada, sudah ada Yesus kan? Karena dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hanya saja kelengkapan dari atau puncak dari keselamatan itu, penyataan keselamatan itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, sehingga disebut sebagai di dalam Dia. Dulu di dalam Dia, tapi belum sebagai Dia yang mati di kayu salib. Hanya sebagai orang harus percaya Yesus. Bagaimana orang percaya Yesus? Tandanya adalah dia harus percaya bahwa Yesus akan datang sebagai manusia. Percaya dia akan datang. Karena cuma ada satu juru selamat, yaitu hanya Yesus. Nah, waktu itu juga yang dipilih itu di perjanjian lama bukan pribadi-pribadi setelah itu. Jadi gini, memang ada pribadi-pribadi, ada Adam, terus sampai Abraham, Ishak, Yakub, kan gitu ya. Sesudah itu kan bangsa Israel yang jadi alat pilihan. Orang Israel sendiri tidak semuanya selamat. Padahal mereka adalah bangsa pilihan. Tapi di dalam mereka sendiri tidak semuanya selamat. Ada juga di antara mereka yang lepas dari Kristus kan. Bahkan para pemimpin agama mereka kan yang lepas dari keselamatan. Jadi pilihan itu yang menjadi sarana untuk mengenal Yesus adalah Israel. Tapi yang utama adalah Yesus. Sehingga tidak ada orang yang berada di luar Yesus yang bisa selamat. Termasuk mereka yang ada di perjanjian lama.
Sehingga di perjanjian baru ada kata Yesus, yaitu mengatakan sudah selesai. Di dalam Dia Taurat digenapi. Makanya di Efesus 2:15 itu dikatakan sebagai Dia telah membatalkan. Coba lihat itu. 2:15, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan apa? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa yang Dia batalkan? Bukan cuma Taurat, tetapi segala perintah dan ketentuan-ketentuan, kan? Untuk menjadikannya manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru? Tidak ada beda antara Yahudi dan bukan Yahudi, ya. Jadi ketika ada di dalam Yesus, sekarang tidak ada beda antara anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang muda, orang kafir, orang Israel, semua sama. Bahkan di dalam Israel pun tidak ada beda antara imam dan pengemis. Tidak ada beda antara ahli Taurat dan rakyat biasa. Sudah tidak ada beda. Karena Yesus sudah menggenapi seluruh Taurat. Tolong diingat, tidak ada manusia yang dapat melakukan Taurat. Yang dapat melakukan itu hanya Tuhan Yesus. Makanya dibilang Dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat dengan segala janji dan ketentuan. Di bagian lain dalam Alkitab dikatakan Dia menggenapi Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Lengkap semua. Oke, sudah lengkap semua. Tapi orang Efesus belum tahu bahwa mereka juga sudah diselamatkan. Maka Paulus tulis surat kepada orang Efesus. Begini kalian orang Efesus. Kalian tahu nggak? Kalian orang kudus. Kalian sudah ditebus. Kalian sudah diampuni. Kalian berada di dalam Kristus sekarang. Itu orang Efesus. Nah, kata yang dibilang gini, di dalam Kristus. Untuk apa? Supaya kamu ditebus, supaya kamu menjadi anak-anak Allah, supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Tolong ingat itu ya. Jadi ketika orang Efesus dikatakan oleh Paulus, ketika kamu percaya, kamu dijadikan kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Dia yang jadikan kudus. Jadi nggak mungkin kotor kalau Tuhan yang jadikan kudus. Karena tidak ada yang bisa kotori. Ya. Tidak ada yang bisa kotori apa yang sudah Tuhan katakan kudus di dalam Dia. Lalu Dia sudah menyatakan rahasianya. Dia mau bilang sekarang tidak ada beda antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sekarang orang bukan Yahudi juga menjadi milik Kristus. Sekarang ayat yang 11. Mari kita lihat. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi sampai di garis datar itu saya mau lewat ke ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Yang pertama adalah, jadi gini, di dalam Kristus, lalu nanti ayat 13 dan 14 itu, di dalam kamu ada Roh Kudus. Bisa lihat nggak? Gini, di dalam Kristus, kita di dalam Kristus, dan di dalam kamu, di dalam kita ada Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi bayangkan itu menjadi sesuatu yang nggak mungkin lepas, yaitu kita di dalam Kristus dan kita yang di dalam Kristus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mau keluar bagaimana ya? Roh Kudus nggak bisa keluar dari kita, kita nggak bisa keluar dari Dia. Itu tuh jaminan yang luar biasa di dalam kitab Efesus ini, ya, di dalam Dia. Nah, lalu di sini dibilang gini. Yang pertama adalah kamu supaya di dalam Kristus, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, supaya kami yang sebelumnya menaruh harapan. Jadi orang yang menaruh harapan pada Kristus, sebelumnya yang menaruh harapan pada Kristus, lalu Kristus masukkan dia ke dalam Kristus, tujuannya supaya apa? Ayat 12. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi apa maksud Tuhan Yesus kita berada di dalam Yesus? Apa maksud kita menaruh harapan pada Kristus sebenarnya? Jadi kalau gini, makanya berharap pada Tuhan. Kalau ada masalah kan? Saya dengan oma-oma, dulu ada PA dengan oma-oma di Jakarta, di BSD. Saya suka bilang begini ke mereka bertiga. Mereka ada beberapa orang sebenarnya, tapi kemarin itu cuma bertiga. Saya bilang ke mereka gini, manusia itu tidak sempurna. Jadi, kalau manusia menghadapi masalah, maka masalah yang ada di dalam manusia itu pasti tidak sempurna. Sehingga masalah itu tidak akan dapat membuat kita lengkap menderita, enggak akan.
Karena masalah yang kita hadapi adalah masalah yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Kalau kita punya Tuhan yang sempurna, maka Dia menyelesaikan masalah dengan sempurna karena Dia itu sempurna. Ya kan? Nah sekarang, kalau kita menaruh harapan pada Kristus, harapan apa yang kita taruh? Karena kadangkala orang Kristen tuh bodoh, menaruh harapan pada Kristus untuk harapan yang kecil, yang dia bisa jalani. Begini, Tuhan itu akan mengatur hidup kita, bahkan hal yang terkecil, kan gitu. Rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya, kan gitu kan. Tuhan kan ngatur. Nah, tapi ada banyak hal yang Tuhan mau kita jalani. Ya, kita nggak usah ini, Tuhan terima kasih ada makanan, kami bersyukur walaupun saya nggak makan, pasti saya kenyang. Kan bodohnya luar biasa itu kan. Ada kan banyak hal yang kita mesti jalani saja kan. Tapi apa yang Tuhan bilang, kami yang menaruh harapan pada Kristus menjadi apa coba? Orang yang berharap pada Kristus itu menjadi apa? Coba lihat ayat 12 itu. Ada dua hal yang mesti terjadi. Bukan dua hal, ada dua kali. Yaitu menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Jadi orang yang berharap pada Kristus itu bukan semua Kristus lakukan dalam hidupnya. Bukan. Tapi yang paling utama yaitu diselamatkan, tapi itu pun masih ada satu lagi yang mesti diingat. Menjadi kemuliaan, puji-pujian bagi kemuliaannya. Kan berarti begitu kan? Artinya kalau kita di dalam Kristus, maka kita harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kan gitu ya? Bisa ingat saya itu ya? Jadi kalau kita menaruh harapan pada Kristus, bukan tetap berharap pada Tuhan Ibu. Memang hidup ini menderita. Berharap pada Tuhan Ibu. Satu waktu penderitaan akan berakhir. Ya iyalah, kalau mati semua berakhirlah penderitaan kan? Ya kan? Benar kan? Tapi kalau masih hidup, oh menderita. Ya kan? Karena mau pendeta kayak mau siapa, akan menderita. Tapi nanti selesai itu ketika, itu yang saya bilang, tiba di kesempurnaan kan? Di surga kan? Jadi tolong ingat ketika Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah diampuni, kamu sudah jadi anak Allah. Tapi kamu mesti berharap pada Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi kepujian bagi namanya. Ini yang kurang sekali dia apa? Dipikirin, cuma pikir berharap, Tuhan kami berharap supaya urusan di departemen apa itu? Yang lagi diurusnya apa ini? 170 juta kalau bisa Tuhan, ditambah 5 juta lagi. Apa itu? Bukan kan? Jadi coba mulai berpikir begini setiap pikir. Saya Tuhan, saya berharap pada Tuhan. Boleh nggak hari ini saya menjadi kepujian bagi nama Tuhan? Kan gitu kan? Boleh nggak Tuhan? Tuhan, saya sudah di dalam Tuhan. Tapi ingatkan saya hari ini supaya saya menjadi kepujian bagi nama Tuhan, karena saya berharap pada Tuhan. Saya bisa menjadi kepujian bagi nama Tuhan hanya apabila saya berharap pada kekuatan dari Tuhan. Kekuatan apa yang Dia berikan? Ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu jadi ada yang Tuhan sudah bilang, nanti kalau kamu percaya, berharap pada saya, kamu akan menjadi kepujian bagi nama saya. Aku berikan Roh Kudus. Masih ingat kan janji Roh Kudus apa? Kalau Dia datang, Dia akan memuliakan aku. Itu kan kata Tuhan Yesus kan? Di Yohanes kan? Jadi, kalau nanti kamu mengerti bahwa dimeteraikan dengan Roh Kudus, ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu yang kita peroleh seluruhnya? Penebusan. Nggak ada sisa lagi. Semua sudah punya Tuhan. Jadi kalau kita mau tebus sesuatu atau mau beli sesuatu, semuanya itu adalah milik kita. Sekarang Tuhan sudah beli kita. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang bukan milik Tuhan. Tidak ada. Semua adalah milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Supaya apa? Ditebus supaya apa? Menjadi milik Allah dan untuk memuji kemuliaan. Lihat. Satu, kalau kamu berharap, kamu harus jadi kepujian bagi nama Tuhan. Kedua, kalau kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan masuk surga saja. Bahkan kalau saudara cek di sini, nggak ada itu masuk surga. Ya kan? Yang ada di sini adalah supaya kamu memuji kemuliaannya. Jadi kalau saya punya Roh Kudus, yang pasti Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk memuji kemuliaan Allah. Kenapa? Itu tugas Roh Kudus. Jadi kalau ada orang
Ya, dia nggak mau memuji kemuliaan Tuhan, cuman hidup dengan masalah terus, dengan apa terus. Oh, ini kasihan banget nih orang. Ya kan? Mau bilang terima kasih ke Tuhan aja berat banget. Jadi ingat ini lagi. Kita yang berharap pada Tuhan bukan cuman supaya kita diberkati dalam materi. Tetapi yang paling penting berharap pada Tuhan supaya kita boleh menjadi kepujian bagi namanya. Dan kita yang berharap pada Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk menerima penebusan, menjadi milik Allah supaya kita memuliakan, memuji kemuliaannya. Itu tujuan dari Paulus bilang, kamu ada di dalam Kristus. Yaitu, kamu yang ada dalam Kristus itu adalah kamu yang akan selalu menaruh harapan pada Kristus untuk memuji dan mengerti bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk memuji kemuliaan Tuhan. Kita di dalam Kristus dan Roh Kudus di dalam kita. Itu tidak bisa dilepaskan oleh siapapun. Dan kalau kita sudah di dalam Kristus, maka satu yang penting, yaitu supaya kita dapat memuji kemuliaannya. Mari kita